Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Fuye di channel Fuye Ongko. Dan seperti judul pada video kali ini mengenai berdoa ya, berdoa kepada Tuhan yang seperti apa. Di antara kita pasti sudah tahu ya, Tuhan kita, Tuhan Yesus, banyak yang udah tahu. Tapi seringkali itu sekedar nama aja mungkin ya, nama untuk disebut, tapi kita nggak terlalu mengimani. Apa sih artinya kita nggak mengimani doa kita? Artinya ketika sudah berdoa, kita merasa bahwa ya udahnya tuh dalam arti bukan yang menyerahkan kepada Tuhan ya, tapi masih ada, waduh, bagaimana nanti, apa yang akan terjadi, bagaimana ya, penuh dengan tidak tenangan, penuh perasaan yang nggak enak, tetap ada kebencian, kemarahan, atau ketakutan, kekhawatiran, tetap ada, padahal sudah berdoa. Saya bisa bilang itu semua alami. Kenapa alami? Karena sebagai manusia, kita akan lebih tenang kalau kita bisa lihat langsung orangnya atau figurnya. Kita bisa lihat langsung bentuknya kayak gimana sih yang mau nolong kita. Oke nggak sih? Kira-kira bener apa nggak sih? Ya bisa dibilang begini ya. Seperti kalau kita misalnya pengen pergi ke suatu tempat yang berbahaya, lalu ada orang yang memandu kita atau orang yang akan menjadi pembimbing kita. Kita lihat, wah orangnya badannya tegap, kuat, terus kelihatannya dia tegas, dilengkapi lagi dia membawa senapan, terus udah gitu orang ini mempunyai anak buah 5 orang yang sangat kuat. Wah, kita langsung lihat, wah ini nih kalau di tempat yang berbahaya, saya bersama dia ke hutan pasti akan terlindungi. Kita merasa yakin banget. Tapi kalau kita misalnya akan ke hutan terus pemandu kita orangnya kelihatannya loyo, kayak nggak makan, atau orangnya kayak ngantuk-ngantuk kan nggak jelas, jalan aja kesandung jatuh-jatuh. Wah, itu yang membuat kita takut. Orang seperti ini apa bisa memandu saya? Itu ya, seringkali kita melihat yang seperti itu ya. Kita pengen lihat bentuknya kayak gimana sih. Nah, sementara doa itu kita nggak lihat Tuhan kita seperti apa, kita nggak tahu. Satu lagi, kita juga pengen tahu selain bentuknya, kekuasaannya seperti apa sih. Nah, balik lagi kayak tadi ya, misalnya kita pergi jalan-jalan, ditemenin oleh menteri atau oleh presiden sekalian. Ceritanya ini menteri atau presiden ini teman baik kita ya. Wah, kita jalan-jalan, wah kita merasa bangga, kita merasa tenang. Mau jalan kemana aja tidak ada yang menghalangi. Kalau ada kesulitan kita tinggal bilang, Pak, tolong dong bantuin. Saya ada kesulitan ini nih. Karena teman baiknya pejabat itu langsung dibantu, urusan selesai. Kenapa kita seperti itu ya? Kita berjalan dengan mereka, kita kenal mereka, kita merasa tenang. Kenapa? Karena mereka adalah pejabat yang kita tahu mereka punya kuasa. Mereka punya kuasa yang mungkin lebih besar dari orang-orang lainnya, membuat kita nggak khawatir. Balik lagi, Tuhan kita seringkali nggak tahu kuasanya seperti apa ya. Dia pejabat di mana ya? Seperti sehebat apa ya dia ya? Makanya ketika berdoa, ada, ragu nih, kira-kira doa ini terjawab dengan baik apa enggak sih? Tuhan ngerti apa enggak sih kira-kira? Tuhan tuh seberapa kuat sih? Seberapa hebat sih? Nah, di sini izinkan saya untuk membacakan sebuah ayat dari Alkitab untuk saudara-saudari sekalian. Baik, saya akan bacakan dari Mazmur 46 ayat 11. Bunyinya sebagai berikut. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Sekali lagi, ayat 11 dari Mazmur 46. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Di sini ada tulisan diamlah. Kalau bahasa Inggrisnya be still. Be still artinya bukan diam maksudnya mematung, tapi diam artinya tenanglah. Artinya tenang. Akulah Allah atau akulah Tuhan yang ditinggikan oleh bangsa-bangsa. Di sini kita bisa lihat bahwa Tuhan berharap ketika kita berdoa, kita menjadi lebih tenang, kita menjadi lebih yakin. Dialah Allah. Nggak bisa dibanding-bandingin lagi oleh apapun juga. Karena memang sudah satu-satunya, sudah yang terbaik, walaupun nggak kelihatan. Diamlah dan tenanglah. Ketika berdoa, keyakinan yang kita butuhkan adalah satu, keyakinan bahwa kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa kepada yang paling, yang terutama.
Cukup sampai di situ. Kalau misalnya teman-teman bisa memahami, bisa meresapi, saya jamin setelah berdoa tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut. Karena kita berdoa atau berbicara benar-benar kepada Tuhan. Tapi kalau misalnya kita masih menganggap doa kita untuk sesuatu yang bukan Tuhan, hanya manusia lebih dikit, atau hanya manusia yang berkuasa, atau hanya makhluk yang bisa kita lihat, saya jamin lagi pasti akan merasa khawatir. Kenapa? Karena memandang Tuhan sebagai manusia, sebagai sesuatu yang terbatas. Jadi ingat, Tuhan adalah Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan, bukan hanya berkata-kata, tetapi percayalah bahwa kita bicara benar-benar dengan Tuhan. Semoga renungan ini bisa membantu teman-teman. Saya Fuye. Sampai ketemu di video selanjutnya.